fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. Pertarungan kelas ringan yang semestinya jadi puncak gemerlap UFC Rio bulan Oktober mendatang kini mendadak berantakan. Drama besar meledak sebelum gong dipukul karena Rafael Fiziev, striker tajam yang lagi naik daun, harus menepi akibat cedera. Padahal duel ini udah lama ditunggu karena di atas kertas ia bakal berhadapan sama salah satu ikon terbesar Brasil, sang mantan juara kelas ringan Charles Oliveira. Kabar buruk ini pertama kali dihembuskan oleh media Brasil, Egg-Fight. Mereka melaporkan kalau Fiziev terpaksa menarik diri dari jadwal dan otomatis laga yang rencananya menghiasi panggung utama UFC Rio tanggal 11 Oktober di Farmasi Arena, Rio de Janeiro, buyar. Pertanyaan pun muncul, apa langkah UFC berikutnya? Karena sejauh ini promotor belum ngumumin pengganti resmi. Namun rumor berkembang bahwa Oliveira masih akan tetap bertarung. UFC jelas nggak mau buang kesempatan memanfaatkan aura Do Bronx di tanah kelahirannya. Tapi siapa lawannya? Inilah teka-teki yang bikin fans mendidih teman-teman. Sejumlah nama udah lempar sinyal ingin maju. Tapi masalahnya, ketika pintu negosiasi benar-benar dibuka, ternyata hampir semuanya mundur. Fiziev sendiri terakhir beraksi di UFC Baku bulan Juni lalu, sukses mengalahkan Ignacio Bahamondes. Itu jadi kemenangan pertamanya setelah 2 tahun paceklik, seakan memberi harapan kalau dirinya siap kembali merangkak naik di divisi ringan. Sayangnya, cedera kembali jadi mimpi buruk yang menghentikan langkahnya. Sementara Oliveira datang dengan cerita berbeda, petarung asal Brasil itu terakhir kali tampil di UFC 317, di mana ia harus mengakui keunggulan Ilia Topuria dalam perebutan sabuk kelas ringan. Kekalahan itu memang bikin posisinya sedikit goyah, tapi justru bikin Do Bronx makin lapar ingin bangkit. UFC Rio seharusnya jadi momen kebangkitannya di depan publik sendiri, dengan atmosfer yang selalu bikin bulu kuduk merinding. Setelah kabar batalnya laga lawan Fiziev mencuat, Oliveira nggak bisa nyembunyiin rasa kecewanya. Lewat unggahan singkat di media sosialnya, ia menumpahkan isi hati. Menurutnya, banyak petarung yang di depan publik seakan-akan siap menerima tantangan. Mereka pamer keberanian, bilang, ayo saya siap, seolah rela menggantikan Fiziev kapan saja. Tapi, ketika UFC benar-benar mengetuk pintu dan memberikan tawaran resmi, alasan demi alasan justru bermunculan. Ada yang bilang waktunya nggak cukup buat naikkan berat badan, ada yang ngeluh soal kondisi fisik, bahkan sampai alasan konyol kayak jari patah atau perut sakit. Buat Oliveira, sikap semacam itu terasa munafik. Ia menilai banyak yang cuma cari sensasi dan haus sorotan publik, tapi sejatinya nggak berani mengambil resiko. Ia sendiri justru menegaskan kalau dirinya masih bersemangat tampil di Rio. Pertarungan ini bukan sekadar kerjaan, melainkan bentuk pengabdian buat fans di Brasil yang selalu mendukungnya. Do Bronx memang yang minta pertarungan ini, dan kini meski lawan utamanya tumbang, ia nggak mau hilang dari panggung utama. Oliveira juga melempar sindiran keras teman-teman. Menurutnya, kalau ada petarung lain yang sekadar ingin ketenaran, harusnya mereka cari jalan lain. Jangan pura-pura berani, sementara kenyataannya menolak ketika panggilan resmi datang. Baginya, itu merusak integritas olahraga dan cuma bikin suasana makin kacau. Sabe que meu luta do UFC Rio caiu. Só que olha só, não cai nesse papinho desses caras que estão aí. Ah, eu vou, eu vim, aquilo. Porque o UFC tá batendo lá e todos eles falam, ah, não há tempo pra bater o peso, ah, não dá pra mim. Então esse negocinho de ficar postando na internet pra ganhar hype, esquece. Esquece porque tá ficando feio. Vi um aí colocando não sei o que, o outro falando não sei o que, só que na hora que o UFC liga, o que vocês falam? Ah, não dá, deu dor de barriga, quebrei o dedo, não sei, machuquei a mão. Então para com esse bagulho que é feio. Eu quero lutar no UFC Rio, eu que pedi essa luta. Meu adversário machucou, aí mais uns 10 apareceu aí falando que ia lutar, aí até agora, sempre quando o UFC liga, pô, vamos lutar? Não, não dá, então para com esse bagulho porque tá feio, quer ganhar fama, faz outro bagulho, não fica com ideinha colocando que quer lutar comigo sendo que é mentira, beleza? Kini, situasinya berada di tangan UFC. Waktu makin sempit menuju tanggal 11 Oktober dan mesin promosi jelas nggak bisa berhenti. Nama Oliveira masih jadi magnet besar, apalagi dengan lokasinya di Brasil.
Fans berharap ada pengumuman resmi soal lawan baru dalam waktu dekat. Pertanyaannya tinggal, siapa yang cukup gila buat masuk ke kandang singa dalam waktu singkat melawan petarung seberbahaya Charles Oliveira di hadapan ribuan penggemar fanatik yang haus darah. Bayangin aja teman-teman, kalau akhirnya Charles Oliveira nggak jadi bertarung di UFC Rio karena nggak ada lawan yang benar-benar berani naik ke oktagon, itu bakal jadi tamparan keras buat UFC, sekaligus drama pahit buat fans Brasil. Event yang udah dipoles buat jadi pesta akbar bisa mendadak kerasa hambar. Buat Oliveira sendiri, jelas itu kayak neraka kecil. Soalnya dia udah pasang niat mati-matian mau comeback di depan publik sendiri. Malah kemungkinan cuma bisa duduk di kursi VIP nonton teman-temannya bertarung. Rugi energi, rugi mental, rugi hype. Kalau lo pikirin lebih dalam, kegagalan itu juga bisa sedikit merusak momentum Oliveira. Seorang mantan juara dunia yang haus pembuktian lagi justru terpaksa nganggur karena lawan-lawan lain cuma berani ngomong doang di internet. Fans bisa ngerti sih kalau itu bukan salahnya, tapi tetap aja, di MMA kadang narasi publik lebih kuat daripada kenyataan. Orang bisa bilang Oliveira udah lewat masa emas, padahal faktanya dia cuma nggak dapet lawan. Nah, sekarang kita geser ke Rafael Fiziev. Situasinya tricky banget buat dia. Di satu sisi, Fiziev udah nunjukin kalau dia petarung kelas dunia dengan striking ganas. Kemenangan di UFC Baku kemarin lumayan ngebangkitin namanya setelah paceklik panjang. Tapi di sisi lain, mundurnya dia dari UFC Rio karena cedera bikin jalannya ke nominasi gelar jadi makin berliku. UFC biasanya punya memori pendek soal kemenangan dan punya memori panjang soal batal tanding. Apalagi kalau lo udah bikin satu event besar kehilangan laga utamanya, promotor bisa agak ilfil. Fiziev jelas masih punya potensi gede buat nyodok ke top tier, tapi buat sampai ke pertarungan nominasi gelar, dia harus lebih konsisten. Cedera kayak gini bikin orang ragu soal durability-nya. UFC biasanya nggak langsung kasih tiket emas ke petarung yang baru aja batalin fight besar. Bisa jadi, begitu dia sembuh, Fiziev harus dapat 1 atau 2 laga ujian dulu, lawan sesama kontender, buat nunjukin kalau dia emang pantas bersaing di jalur sabuk. Kalau menang meyakinkan, baru deh jalannya ke title eliminator kebuka. Singkatnya, kalau Oliveira beneran gagal dapat lawan di UFC Rio, itu jadi cerita pahit buat fans, tapi bukan akhir dunia buat dia. Publik tetap tahu Oliveira masih salah satu ikon Brasil. Sementara untuk Fiziev, cedera ini adalah setback yang lumayan berat. Jalan menuju nominasi gelar nggak tertutup tapi makin panjang dan berliku. Dia harus balik bukan cuma dengan kemenangan, tapi dengan performa yang bikin UFC dan fans teriak, seperti yang Arman Sarukian alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.